SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi yub'atsun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul muhdatsati wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan keadaan turunnya rahmat Allah dari langitnya, ya, butiran-butiran air hujan yang Allah anugerahkan di bumi ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, yang dimana waktu-waktu tatkala turunnya hujan merupakan waktu yang barakah, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan doa-doa dalamnya adalah doa-doa yang mustajab. Dengan keadaan yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memberikan taufik kepada kita, dan tidak mengendorkan niat kita untuk hadir dari rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang dimana majlis-majlis Allah, majlis-majlis agamanya Allah, yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari baginda Nabi Muhammad SAW, merupakan majlis yang Allah Subhanahu wa taala berkahi pula, majlis yang Allah katakan sebagai taman-taman surga, ya, majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat tersebut menjadi tempat yang paling menenangkan jiwa. Mungkin di rumah tadi, di antara kita mendapati sebuah kegundahan, apapun itu, kegundahan duniawi yang sangat menyiksa hati, ya kan ya. Namun tatkala hadir di majelis ilmu, seketika kegundahan itu semuanya hilang, walaupun hanya sesaat di majelis ilmu tersebut. Walaupun tatkala pulang ke rumah masih ingat semua masalah-masalahnya. Mungkin terfikirkan, ya, diri kita yang mungkin saat ini susah ingin membayar hutang. Saat hadir ke majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i, seketika kegundahan itu hilang. Walaupun nanti pas pulang ingat lagi. Inilah keutamaan majelis ilmu, keutamaan majelis zikir yang Allah jadikan bagi hamba-hambanya sebagai obat hati yang gelisah, yang Allah jadikan hati-hati orang yang hadir dalamnya menjadi hati-hati yang tenang. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat beliau,
dan juga para pengikut sunnahnya yang setia berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW hingga yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam majelis yang mulia ini kita akan mengangkat sebuah perbincangan yang agung, mengangkat sebuah tema yang penting bagi kita sebagai seorang hambanya Allah. Dan tema ini sejujurnya merupakan tema yang seringkali digaungkan di antara kita. Seringkali diangkat perbincangan ini dalam majelis-majelis ilmu. Seringkali diangkat perbincangan ini setiap pekannya oleh khatib di mimbar Jumatnya, yaitu tentang ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Setiap Jumatnya kita dengar Bapak sekalian, khatib berwasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya. Namun dengan seringnya interaksi kita dengan tema ini, pernahkah kita bertanya-tanya, sudahkah kita memenuhi prinsip, konsep dan hakikat dari takwa itu sendiri? Ya. Jangan sampai wasiat takwa, nasihat takwa hanya sekedar angin lalu yang hanya berhembus tanpa berbekas. Ya, masih untung kalau berbekas debu di wajah kita, ada sedikit bekas dari wasiat itu. Namun jangan sampai wasiat takwa, nasihat takwa yang seringkali digaungkan di tengah-tengah kita hanya sebagai angin lalu saja, atau bahkan saat khatib berwasiat kita pulas tertidur lelap, ya, lelap tidur. Jadi khutbah Jumat dijadikan sebagai pengantar tidur yang nyenyak, wal iyadzubillah. Ya. Maka insyaallah di majelis yang mulia ini kita akan mengangkat, dan tak lain dan tak bukan, kita duduk di majelis ini dalam rangka usaha kita untuk terhindar, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bersumpah dalam firman-Nya, wal asr, demi waktu asar. Ini waktu asar, yang mana banyak orang lalai di waktu asar ini. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian, betul-betul berada dalam kerugian. Nah, kita di majelis ini adalah usaha untuk terhindar dari kerugian, sebesar-besarnya kerugian di dunia ini dan di akhirat. Yaitu dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, satu. Kemudian mereka beramal soleh. Tidak cukup itu duanya. Kedua itu tidak cukup. Tapi harus apa? Saling mewasiati, saling menasehati, saling mengingatkan di atas kebenaran dan juga di atas kesabaran. Dan majelis ilmu sesungguhnya adalah sarana untuk menghindarkan diri kita dari kerugian dan dari kecelakaan di dunia dan di akhirat. Nah, tema yang akan diangkat ini merupakan tema yang agung, tema yang penting bagi kita semua. Mungkin di antara kita ada yang tahu apa itu takwa, ya kan? Mungkin di antara kita sudah paham apa itu takwa, tapi butuh pengulangan. Innamal ilmu al-murajaah, ilmu itu dengan murajaah, ya. Dan lebih lagi al ilmu wal amal, ilmu itu adalah amal. Nah, sarana belajar saat ini, menuntut ilmu syar'i saat ini adalah dalam rangka untuk murajaah ilmu, dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke materi Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Ada yang tahu? Apa itu takwa? Ada yang tahu tentang ketakwaan? Setiap Jumat kita mendengarkannya. Apa itu takwa? Asy-Syaikh Wahf Al-Qahtani dalam kitabnya Nurut Taqwa wa Thamratuha mendefinisikan takwa berbagai macam. Ya.
Dan asal dari kata taqwa bermakna an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Jadi mana takwa secara asal? Arti dari takwa adalah usaha seorang hamba untuk menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ia takuti atau yang ia khawatirkan menjadi pelindung tameng dirinya dari hal tersebut. Ya, saya ulangi lagi. Makna takwa secara asal yaitu usaha seorang hamba untuk menjadikan di antara dirinya dengan sesuatu yang ia takuti atau yang ia khawatirkan sebagai tameng pelindung dirinya dari hal tersebut. Maka takwa dalam artian seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yakni an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi wiqayatan min dzalika, yaitu usaha seorang hamba untuk menjadikan antara dirinya dan dengan sesuatu yang ia takuti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa murkanya Allah, kemarahannya Allah, ataupun azabnya Allah, sebagai pelindung dirinya dari semua hal tersebut. Kita takut sama Allah, maka tatkala kita takut akan mengeluarkan sebuah usaha untuk terhindar dari hal tersebut, dan usaha ini adalah takwa. Usaha yang kita kerahkan untuk terhindar dari marahnya Allah, dari murkanya Allah, dari azabnya Allah, itulah ketakwaan. Ya, bisa dipahami ini? Oke. Kemudian seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala, mendefinisikan pula mengenai takwa dengan definisi yang sangat gamblang, lengkap dan jelas, ya. Definisi ini merupakan definisi yang sangat apik mengenai ketakwaan. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Ketakwaan akan engkau dapati dengan beramal ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beramal ketaatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ala nur minallah, dengan tata cara petunjuk yang sudah Allah ajarkan. Kalau yang sudah Allah ajarkan bisa dari Al-Quran ataupun wahyu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba. Tarju thawaballah, mengharapkan ganjaran pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Dengan itu seseorang bisa mendapatkan ketakwaan, yaitu mengamalkan amalan taat, ya, dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Allah, baik dalam Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas mengharapkan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 aspek, ya: beramal taat, kemudian mengikuti petunjuk, dan yang ketiga mengharapkan pahala hanya dari Allah, yaitu ikhlas. Tidak cukup hanya 3 ini. Beliau menambahkan agar bisa bertakwa, wa antatruka ma'siyatallah ala nurid minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah dengan tata cara yang sudah Allah ajarkan pula, ya, takhafu iqaballah, dalam rangka takut akan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari definisi ini merupakan definisi yang kami katakan sangat lengkap, ya. Karena apa? Takwa tidak hanya dibatasi dengan fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, mengerjakan perkara wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Tidak hanya terbatas itu. Mengerjakan kewajiban harus ittiba sama Rasul. Kita salat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kerjakan, ya.
Kita mengadakan sebuah peribadatan agama harus sesuai apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Namun juga harus memenuhi prinsip ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala orang mengatakan, aku adalah insan yang bertakwa, namun ia tidak beramal taat, gugur takwanya. Tidak bertakwa. Atau dia mengerjakan ketaatan, namun ia tidak mengikuti petunjuk, maka tidak taat, tidak takwa. Ya. Atau dia sudah mengerjakan ibadah, mengikuti petunjuk namun tidak ikhlas, tidak takwa. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Ya, tiga-tiganya harus terpenuhi. Begitu juga saat seseorang muslim meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, harus memenuhi aspek ini. Ikuti petunjuk dan ikhlas meninggalkannya untuk Allah. Ustaz, apakah ada orang yang meninggalkan maksiat tapi tidak mengikuti tuntunan? Ada enggak kira-kira? Ada. Contoh, kita dituntun sama Islam ini untuk mengisi saf depan saat sholat. Namun orang ini, si fulan, ingin mengikhlaskan niatnya. Takut kalau sholat di saf pertama dikatakan orang yang rajin. Akhirnya milih saf paling belakang. Ya, artinya dia mengikhlaskan niat dia bukan untuk Allah. Tata caranya salah. Dan gugur pula pada rukun yang ketiga, yaitu ikhlas. Dia meninggalkan sebuah amalan riya sum'ah, tapi bukan karena Allah, karena pandangan manusia. Meninggalkan amalan karena manusia merupakan syirik itu sendiri. Ya, karena dia meninggalkan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk tidak riya, bukan dengan tata cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Bagaimana ikhlas? Ya, bagaimana agar terhindar dari sholat pertama terus takut dikatakan riya? Hilangkan semua itu. Jangan rasakan semua itu. Percaya diri. Aku sholat shaf pertama adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW, dan usahakan, ya, tazkiyatun nafas. Aku beribadah sholat pertama untuk Allah, terserah orang berkata apa, tidak peduli. Anggaplah angin berlalu. Seperti ini. Jadi ada meninggalkan maksiat namun tidak dengan tata cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan. Nah, ini makna takwa. Dan dalam ketakwaan ada derajat yang lebih tinggi lagi daripada hanya sekedar melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Ya. Kata para ulama, a'la darajat fit taqwa, derajat paling tinggi dalam takwa adalah apa? Fi'lul mandubat wa tarkul makruhat. Mengerjakan hal-hal yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Nah, kalau sekarang ada orang-orang yang berdalih, bukan berdalil, ya. Ada di antara saudara kita yang berdalih enggan sholat jamaah di masjid karena mengikuti pendapat bahwasanya sholat di masjid adalah afdol, sunnah. Pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sholat di masjid secara berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah, namun beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya, orang yang bertakwa tatkala mendapati ibadah sunnah bersegera dan bersemangat untuk menjalankannya, bukan bersegera atau bersemangat untuk meninggalkannya. Ya, ini perbedaannya. Ini perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang yang belum mencapai derajat takwa itu tersebut. Ya. Dan meninggalkan makruhat, meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Banyak orang-orang di antara kita, saudara-saudara kita yang belum memahami ilmu agama, bermudah-mudahan mengerjakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala makruhkan. Alasannya, oh ini cuma makruh, tidak apa-apa, yang penting tidak haram.
Nah, orang yang sudah mencapai derajat ketakwaan yang tinggi, dia akan menjauhkan walau hanya sekedar perkara yang makruh. Inilah ketakwaan, jamaah sekalian. Inilah ketakwaan. Dan ketakwaan bukan hal yang mudah. Penuh dengan usaha, penuh dengan duri, penuh dengan cobaan di dalamnya. Tinggal kita sebagai umat yang beragama mau menempuhnya atau mau meninggalkannya. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu definisi terakhir tentang ketakwaan, atau sebelum terakhir ya, tentang definisi takwa ini, definisi yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian beliau menafsirkan makna takwa di situ, yakni an yuta'a fala yu'sa, menjadikan Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Yang pertama. Dan yang kedua, wa yuzkara fala yunsa, Allah Subhanahu wa taala diingat terus menerus, fala yunsa, tidak pernah dilupakan walau sesaat. Wa an yushkara fala yukfar, dan disyukuri tidak pernah dikufuri. Ya. Ini makna takwa, hakikat takwa. Kita mentaati Allah, tidak pernah memaksiatinya. Kita mengingat Allah, tidak pernah lupa dengannya. Dalam keadaan ramai di tengah-tengah pandangan manusia, ataupun dalam keadaan sendiri di tengah gelap gulitanya malam, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa an yushkara fala yukfar, dan mengingat atau mensyukuri segala bentuk nikmat Allah dan tidak sedikit pun mengkufurinya. Kemudian yang terakhir, definisi takwa. Ya, definisi ini lebih kepada analogi ya praktis, ya, yang lebih mendekatkan kita kepada pemahaman takwa sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala beliau ditanya tentang takwa, apa sih itu takwa? Maka beliau bertanya kepada penanya tersebut, hal akhadta tariqan dza syauqin, takwa itu, coba kamu pikirkan dan kamu resapi pertanyaanku ini, pernahkah kamu, kata Abu Hurairah, melewati sebuah jalan dan kamu dapati pada jalan tersebut penuh dengan duri-duri yang tajam? Qala na'am. Maka orang yang bertanya tersebut mengatakan, iya, aku pernah melewati jalan yang sedemikian itu. Maka Abu Hurairah menimpali, fa kaifa sana'ta, kemudian apa yang kau perbuat wahai orang yang bertanya? Tatkala engkau mendapati jalan yang penuh dengan duri, apa yang kau lakukan? Idza ra'aitu syauka adaltu anhu, tatkala aku mendapati menjumpai jalanku penuh dengan duri, maka aku akan menghindari jalan tersebut. Au jawaztuhu, atau aku akan melangkahinya, jangan sampai kena. Au qasartu anhu, atau aku akan menyingkirkan duri itu dari jalanku. Fadzaka taqwa, kata Abu Hurairah, itu takwa. Yaitu engkau mendapati sesuatu hal yang bermudarat bagimu, engkau tahu itu bermudarat, maka engkau akan melakukan sebuah usaha untuk tidak kena mudarat itu. Usaha itu adalah takwa. Usaha yang engkau lakukan adalah takwa. Maksiat-maksiat yang ada di tengah-tengah kita saat ini, ya, semuanya kita mengetahui dunia wal akhirah itu bermudarat bagi kita. Betul kan ya? Semua maksiat yang ada di dunia ini, yang saat ini tersebar di muka bumi Allah, kita ketahui itu bermudarat bagi kita, baik dunia ataupun akhirat. Nah, setelah kita mengetahui itu bermudarat, maka kita lakukan usaha untuk tidak kena maksiat itu, agar tidak datang ghadabnya Allah, marahnya Allah, murkanya Allah, dan uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzaka taqwa, dan itulah makna ketakwaan. Dan orang yang bertakwa itu jamaah sekalian tidak membedakan dosa kecil, dosa besar. Tidak dibedakan.
orang yang bertakwa menganggap dosa kecil adalah sesuatu yang sangat besar, dan dosa besar adalah sesuatu yang sangat lebih besar. Ya, karena dosa besar, ya, tahta masyiatillah. Kalau kita bertobat diterima Allah dengan tobat nasuha, maka Allah akan ampuni. Itu ada di kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut seorang mukmin melakukan dosa besar. Begitu juga dosa yang kecil. Sebagaimana ada sebuah syair yang disampaikan oleh ulama salaf, ilmu Ibnul Mu'taz. Beliau mengatakan, "Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa." Hilangkanlah, tinggalkanlah segala macam bentuk kemaksiatan, segala macam bentuk dosa, kecilnya ataupun besarnya, itulah ketakwaan. Kemudian beliau melanjutkan syairnya tersebut, wasna kamashin fawqa ardin asyauku yahdharu ma yara. Dan beramallah dirimu di dunianya Allah, di buminya Allah, sebagaimana seseorang itu berjalan di atas muka bumi, kemudian dia mendapati duri di tengah-tengah jalannya dan dia berhati-hati terhadapnya. Yang paling terakhir merupakan hal yang paling menohok bagi kita. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa yang kecil, karena sesungguhnya tingginya gunung menjulang asalnya dari kerikil-kerikil yang kecil. Sehingga maknanya jamaah sekalian, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba terus-menerus berulang-ulang tanpa ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berubah menjadi dosa yang besar. Maka janganlah orang yang bertakwa itu meremehkan dosa-dosa yang kecil. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul sebuah pertanyaan. Fin takwa, di mana itu letak ketakwaan? Dari tadi definisi yang ditampakkan, takwa itu dengan beramal, ya kan ya? Takwa itu dengan meninggalkan keharaman. Di mana takwa itu? Ada yang tahu? Di mana takwa letaknya? Takwa di mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang letaknya takwa secara tersirat namun jelas. Ya, bahwasanya takwa letaknya ada di hati-hati setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu bersumber dari ketakwaan yang ada dalam hati. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan pula mengenai letak takwa. Dalam hadisnya menerangkan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, sambil menunjukkan ke arah dadanya, yaitu takwa ada di hati. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu dikatakan bertakwa jika tidak mencerminkan ketakwaan hatinya dengan amalan jawarih yang ada di jasadnya. Orang bertakwa, aku adalah orang yang bertakwa, namun dia menggunjing. Aku adalah orang yang bertakwa, namun tidak mendirikan salat yang Allah wajibkan. Aku adalah waliullah, orang yang bertakwa namun tidak salat Jumat. Ya, aku adalah waliullah, orang yang bertakwa namun menggemboskan fitnah di antara kaum muslimin. Aku adalah orang yang bertakwa namun merusak nama baik saudara muslimnya, maka bukan takwa. Ya, Syekh Mansur As-Saqub dalam tafsir dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah mengatakan, ya, wa yazharu atharu taqwa 'alal jawarih. Efek takwa dalam hati seorang hamba itu akan nampak dari jawarihnya, dari zahir perbuatannya. Fal muttaqi lillahi azza wa jal ya'tani bi tarki kulli dhanbin bi jawarihi wa yaf'alu kulla ta'atin bi jawarihi wa hadhihi taqwa.
orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dia akan meninggalkan segala perbuatan dosa dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Tidak hanya sekedar aku membenci ghibah, tapi ghibah. Aku membenci fitnah, tapi suka menggembuskan fitnah. Aku seseorang yang bermanhaj salafus saleh, namun tidak berakhlak sebagaimana para salafus saleh berakhlak. Para salafus saleh menjaga kehormatan kaum muslimin, namun kita merusak kehormatannya. Aku adalah orang yang bertakwa, namun tidak menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Sesungguhnya itu bukan ketakwaan. Ketakwaan akan muncul dalam jasad seorang mukmin, karena hati itu merupakan komandannya tubuh. Idza saluhat, jikalau hati itu baik, saluha jasadu kulluh. Kalau hatinya bertakwa baik, maka jasadnya akan baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, tauhidnya baik, semuanya baik. Dengan tetangga tidak mengusik, dengan sesama muslim saling membantu sebelum diminta, menjaga kehormatan kaum muslimin, tidak menjelek-jelekkannya di depan umum, menasehatinya dengan cara yang baik. Ini orang yang bertakwa. Karena manhaj salafus saleh tidak hanya terbatas dengan akidah fil qalb. Orang yang bermanhaj salaf adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, Nabi merupakan satu-satunya makhluk yang berhak untuk ditaati, dan menampakkan semua itu dengan anggota badannya. Nabi, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seorang Yahudi menghampiri beliau, kemudian melaknat Nabi SAW, "Assalamualaikum, kecelakaan atas kamu wahai Muhammad." Kemudian Aisyah menimpali membalasnya, Nabi marah, mengingatkan Aisyah, jangan seperti itu, cukup wa'alaikum saja. Cukup wa'alaikum, ini Yahudi. Maka tatkala kita mendapati sebuah hal yang tidak mengenakan dari diri seorang muslim, mungkin dia zalim kepada kita, jangan balas dengan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum ma'anittum, sangat bersemangat kebaikan untuk kita. Tatkala beliau dakwah di Taif, penduduk Taif melempari beliau dengan hujan batu, membuat sekujur tubuhnya berdarah-darah. Namun apakah beliau membenci mereka? La. Sampai-sampai malaikat pemikul gunung menawarkan untuk meluluhlantakkan kaum tersebut dengan gunung. Maka Rasulullah SAW, jangan. Bisa jadi anak keturunan mereka nanti yang akan mendakwahkan Islam, yang akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jemaah sekalian, terhadap sesama muslim harus lebih daripada itu. Maafkan mereka tatkala mendapati dirinya menzalimi kita. Ini lebih baik. Memang diperbolehkan untuk melakukan pembalasan, tapi alangkah baiknya kita mengikuti Rasulullah. Kan Rasulullah merupakan teladan kita. As-salafus salaf itu kan Rasulullah, kan ya? Salafnya para salaf itu Rasulullah. Lah Rasulullah mengajarkan untuk maafkan. Paham ya? Rasulullah SAW mengajarkan untuk berkasih sayang, terlebih lagi kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Maka kita terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti kita, menggolimi kita, maafkan mereka, tunjukkan rahmat. Bisa jadi dengan itu ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Takwa bukan isapan jempol dan bualan lisan belaka, jemaah sekalian. Takwa bukan untuk diakui aku adalah orang yang bertakwa, namun takwa dibuktikan dengan amalan-amalan yang ada di jasad kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah selesai mengenai hakikat takwa. Kemudian hal yang tak kalah penting yang harus kita ketahui, kenapa kok kita harus mempelajari, mengetahui tentang ketakwaan? Apa yang membuat takwa ini harus kita ketahui?
Apa yang membuat kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antara sebab yang paling menonjol bahwasanya takwa merupakan sebab bagi seorang hamba untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dalilnya apa Ustaz? Buktinya apa Ustaz? Kalau dengan takwa itu kita bisa bahagia. Banyak Ustaz orang itu yang dia soleh, sering ke masjid, ikut kajian, namun tidak Allah berikan keluasan dunia. Apakah ini bentuk kemenangan Ustaz di dunia ini? Kemenangan tidaklah ditinjau dari dunia. Dunia ini hina. Tatkala kita mengejar dunia, dunia akan mengejar kita, akan lari dari kita. Namun tatkala kita meninggalkannya, dunia akan mengejar kita. Ya. Kemenangan dunia bukan dengan hal tersebut. Kemenangan dunia adalah apa yang kelak akan kita terima tatkala di akhirat kelak. Percuma orang yang diberikan Allah keluasan, namun di akhirat dia kesempitan. Ya kan ya? Percuma dia di dunia yang fana ini mendapati segala macam nikmat dunia, namun di akhirat tidak dapat nikmat sedikit pun, kan percuma. Ya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan keberhasilan, kemenangan dunia dan akhirat, ya, itu ditinjau dari beberapa aspek. Mengapa kok takwa itu menjadi sebab orang itu mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat? Yang pertama, bahwasanya takwa itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum. Ya, semua nabi mewasiatkan ketakwaan kepada para umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka sebelum engkau, dan engkau juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa bukan perintah dari nabi ke kita, bukan perintah Allah hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, namun perintah takwa adalah perintah semua nabi kepada para umatnya. Bahkan contoh yang konkret lagi, Nabi Isa alaihi salam dalam surat Ali Imran ayat ke-50 pernah mewasiatkan takwa ini kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang hal tersebut, "Waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'uni." Dan aku telah datang kepada kalian membawa ayat dari Tuhan kalian, fattaqullaha wa ati'uni. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'uni, dan taatlah kepada apa yang aku ajarkan. Jadi takwa itu bukan hanya perintah Nabi ke kita, bukan syariat Allah untuk kita, namun takwa merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada sedemikian kaum semuanya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, semuanya umat mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bagaimana kok bisa takwa itu menjadi sebab kemenangan bagi seorang hamba? Ya, karena takwa merupakan perintah Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Rasulullah SAW memberikan nasihat wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Jadi walaupun nasihat ini disampaikan Rasul ke Mu'adz, namun wasiat ini juga untuk semua umatnya, tidak terbatas kepada Mu'adz bin Jabal. Apa wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal? Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di pasar bertakwa, di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di kamar bertakwa, dimanapun harus bertakwa kepada Allah. Wa atbi'il al-asayyata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap perbuatan buruk yang telah engkau lakukan dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Jadi
dosa-dosa bisa dihapus dengan amal soleh. Ini indahnya syariat Islam. Namun adanya syariat ini, adanya kabar dari Rasul ini, jangan membuat kita bermudah-mudahan berbuat dosa. Oh, aku nggak pernah berdosa, nanti habis aku bermaksiat aku mau sedekah. Bukan seperti itu. Ya, nggak apalah aku mau bermaksiat, nanti habis maksiat ini aku mau berbakti sama orang tua. Bukan. Ya, itu namanya mempermainkan syariat Allah. Ini wataknya orang Yahudi. Watak orang Yahudi suka mempermainkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang Yahudi, ya, Bani Israel, untuk memancing di hari Sabtu. Hari Sabat. Kalau mereka kenal ya. Namun orang Yahudi dengan liciknya mempermainkan syariat ini. Mereka menebar jala hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Mempermainkan syariat Allah. Nah, tatkala kita mendapati kabar gembira dari Rasul seperti ini, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan buruk dari kalian dengan perbuatan baik untuk menghapusnya, jangan dipermainkan. Ya. Amal soleh yang digunakan untuk menghapus itu merupakan bukti kejujuran taubat. Ya, bukti kejujuran taubat seorang hamba. Jadi jangan dipermainkan. Kita bertobat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan tersebut dan berikan atau gunakan wasilah untuk menghapus kemaksiatan dosa tersebut dengan apa? Beramal soleh. Bukti kejujuran taubat. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Lihat jamaah sekalian, Rasul SAW menggandengkan perintah takwa dengan berakhlak yang baik. Ya, maka ini membatalkan stereotip orang-orang, ya, yang meyakini karena takwa amal qalbi sehingga dia tidak berakhlak yang baik, dijadiin dalih sama dia. Ya, tidak apa-apalah aku kadang-kadang gibah tapi hatiku bertakwa. Tidak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW di sini menggandengkan takwa dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, tidak bisa orang mengaku bertakwa kemudian dia berakhlak mazmumah, akhlak yang tercela, menjelek-jelekkan kaum muslimin, ya, merusak kehormatannya, menebarkan menggomboskan fitnah. Bukan takwa itu namanya. Nah. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian ada sebuah ungkapan menarik, ya, misalnya yang terakhir dari mengapa kita harus bertakwa kepada Allah, ya, dan alasan takwa itu menjadi sebab keberhasilan seorang hamba. Ada sebuah gambaran menarik yang diungkapkan oleh seorang ulama salaf, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Andalusi al-Qahtani. Beliau mengatakan tentang takwa, yang menggambarkan bahwa takwa itu tidak hanya di tengah-tengah keramaian. Lagi banyak manusia di masjid, lagi kajian, bertakwa masya Allah, fokus dengarkan kajian. Namun waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Nas'alullah salam wal afiyah. Tatkala pulang ke rumah kita kembali kepada kebiasaan buruk kita. Ya, ulama ini mengatakan, wa idza ma khalauta bi raibatin fi zulmatin wa nafsu da'iyatun ila tughyani fastahyi min nadhril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa dzalama yarani. Tatkala engkau mendapati dirimu sedang berkholwat sendirian di tengah gelap gulitanya malam, tak ada pasang-pasang mata yang memperhatikan dirimu. Semua orang buta tatkala itu dengan dirimu, tidak ada yang tahu apa yang kita kerjakan.
Wan nafsu da'iyatun ila tughyan, sedangkan jiwamu mengajak dirimu untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, fastahyi min nazaril ilahi wa kullaha, maka tatkala itu terjadi, malulah engkau dengan pandangan Rabbul Alamin. Ya, malulah engkau dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah dengan tegas kepada jiwamu, innalladzi khalaqaz zalama yarani, sesungguhnya yang telah menciptakan gulitannya malam ini sedang melihat diriku. Penglihatan Allah tidak terlepas 24 jam kepada seorang hamba. Bahkan tengah malam ada daun yang gugur jatuh ke muka bumi, Allah mengetahui itu. Bagaimana jatuhnya, apa sebab jatuhnya. Ya, maka malulah kita tatkala kita durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Baik. Ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 5, nggih? Nggih, insyaallah. Kita akan masuk kepada pembahasan inti sesuai dengan tema, kan ya? Ya, buah manis dari ketakwaan. Buah manis dari ketakwaan. Kita sudah paham apa itu takwa, bagaimana konsepnya, dan mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai buah manis dari ketakwaan. Ya, sesungguhnya takwa merupakan tumbuhan yang subur, yang hijau rindang, menyejukkan orang yang singgah di bawahnya. Ini takwa. Dan takwa akan membuahkan buah-buah yang sangat manis, yang lezatnya buah tersebut tidak hanya dinikmati di dunia saja, namun juga di akhirat kelak. Ya, di antara buah takwa yang pertama, yakni al-intifa'u bil Qur'anil Karim wal fauzu bi hidayatil irsyad wa hidayatit taufik. Seseorang yang bertakwa, ya, jemaah sekalian, akan mendapatkan manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Berupa apa? Berupa hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Yaitu petunjuk yang disampaikan seseorang berupa nasihat-nasihat kepada Islam. Ini hidayah irsyad. Atau seseorang lagi baca Quran, ya, mendapati hukum-hukum atau syariat-syariat, ini hidayah irsyad. Usahanya hidayah irsyad. Ya. Namun tatkala seseorang dai atau kita sebagai seorang muslim menasihati saudara kita, usaha ini hidayah irsyad. Urusan hamba tersebut, orang tersebut menerima tidaknya, ini namanya hidayah taufik. Kan sering kan kita menasihati orang, ayolah ke masjid, ayolah taklim, tapi tidak mau. Artinya hidayah taufik belum turun. Hidayah irsyad bisa dari manusia, usaha manusia, sedangkan hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan sering seperti tadi, ngajak taklim, nanti dulu, ada alasan. Artinya hidayah taufik belum turun kepadanya. Ajak terus sampai hidayah Allah turunkan kepada orang tersebut. Nah, ini hidayah. Nah, orang yang bertakwa akan mendapatkan manfaat tersebut. Dia mendapatkan hidayah taufik dan juga hidayah irsyad dari Allah, atau hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah irsyad dari Al-Qur'an itu sendiri. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini manfaat yang pertama, buah yang pertama bagi seorang yang bertakwa adalah mendapatkan manfaat dari Al-Quran berupa hidayah taufik dan juga hidayah irsyad. Yang kedua, di antara, ya, bentuk buah manis dari ketakwaan yang kedua adalah ma'iyatullah ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang
bertakwa. Ma'iyahnya Allah. Dan jangan dipahami yang bersama orang yang bertakwa itulah zatnya Allah, bukan. Ya. Harus kita perinci lagi mengenai kebersamaan Allah dengan hambanya. Ma'iyah Allah itu ada dua. Kebersamaan Allah dengan seorang hamba ada dua. Ma'iyah amah, ma'iyah yang bersifat umum, dan ma'iyah khosoh, ma'iyah yang bersifat khusus. Ma'iyah yang umum, kebersamaan Allah yang umum kepada seorang hamba, itu bukan kebersamaan zat. Allah gabung sama jiwa hamba. Manunggale kawula Gusti, wihdatul wujud. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jangan salah paham ya, diingat-ingat, jangan ngantuk. Bukan seperti itu. Bukan zat Allah menyatu dengan makhluk, bukan. Ini akidah yang keliru. Nah, makna kebersamaan Allah dengan hambanya adalah basaruhu wa sam'uhu wa ilmuhu wa muraqabatuhu. Pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, ilmunya Allah, dan pengawasan Allah kepada setiap hamba. Ini makna ma'iyah Allah kepada hamba yang umum. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah sama kalian. Apa maksudnya di sini? Maknanya adalah firman Allah berikutnya, wallahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kau kerjakan maha melihat. Artinya yang senantiasa bersama setiap hamba adalah penglihatannya Allah, ilmunya Allah, dan pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'iyah yang amah, yang umum. Namun kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa merupakan kebersamaan yang khusus, ya, kebersamaan yang lebih harmonis lagi. Apa itu? Yaitu apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa firmankan, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, ya, dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa. Dan juga innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Namun apa kebersamaan ini? Yaitu kebersamaan berupa taufik, petunjuk dari Allah. Allah senantiasa buat hatinya condong kepada kebaikan karena dia bertakwa. Kemudian apa? Kebersamaan Allah berupa an-nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lindungi dia, Allah berikan dia pertolongan dalam dia belajar agama, Allah berikan dia kemudahan dalam beribadah, Allah berikan dia pertolongan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang khasah kepada orang yang bertakwa. Dan juga al-himayah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hindarkan dia dari berbagai macam mudarat makhluknya. Allah hindarkan dia dari berbagai macam mudarat orang-orang yang musuhinya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mana ma'iyah yang khasah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara, ya, bentuk buah manis dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hilangnya rasa takut dari diri seorang hamba kepada selain Allah, kepada musuh-musuh Allah yang berbuat makar kepada dirinya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ada di Quran surat Ali Imran ayat ke-16 atau ayat ke-120, ayat 120, ya. Wa in tasbiru, dan jikalau engkau bersabar,
wa tattaqu, kemudian engkau bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan bermudarat bagimu makar apapun yang digemboskan kepada dirimu. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahuinya, ya. Tapi perlu kita perhatikan, orang yang bertakwa tidak ada rasa takut dengan musuh-musuhnya. Orang yang bermanhaj salafus soleh dengan sebenar-benarnya, bermanhaj dengan manhaj yang mulia ini, ya, tidak takut dengan musuh-musuh dakwah ini. Abadan, selama-lamanya tidak akan pernah takut kita. Bismillah, karena Allah melindungi dakwah ini. Namun jamaah sekalian, dakwah ini bukanlah dakwah yang nyari musuh. Kita Allah lindungi dari musuh, namun bukan artinya kita nyari musuh. Bisa dipahami ini ya? Kita berdakwah kepada orang mukmin secara umum untuk mengajak mereka kepada agama yang hak, kepada ajaran yang benar. Namun jangan sampai tata cara kita dalam mendakwahkan mereka menyebabkan mereka memusuhi kita. Musuh dakwah sebuah keniscayaan, namun nyari musuh sebuah kesalahan, ya. Musuh dakwah sebuah keniscayaan pasti ada, namun nyari musuh sebuah kesalahan. Nabi SAW tatkala ingin mengislamkan tanah Romawi, apakah langsung perang? Tidak, ya. Rasul kirim surat itu kepada Heraklius, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat, Rasul menggunakan bismillah dalam suratnya tersebut, menunjukkan rahmatnya beliau, ya kan ya. Assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatanlah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Rasul tawarkan di situ untuk berislam. Jikalau tidak, maka Allah yang akan menentukan. Lihat Rasul kepada orang kafir, musuh Islam yang paling nyata, musuh dakwah yang paling nyata orang kafir. Namun Rasul masih menggunakan uslub tata cara yang baik. Nah, kita jemaah sekalian, tatkala mengajak orang kepada manhaj salaf, menasihati orang kepada yang hak, harus dengan cara yang baik. Hindari segala macam hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan. Hatta walafu ahlul bid'ah, aman bid'ah mereka muhdas, tercela. Namun bukan berarti tatkala kita mendakwakan mereka dengan cara-cara agar mereka musuhi kita. Walafu, mohon maaf, kita terkadang sering mungkin muncul di diri kita yang semangat berdakwah, semangat mengaji, ingin dakwahkan orang ke manhaj salaf atau ingin nasihati dia dengan sebuah nasihat yang hak, namun ada unsur dalam hati, kalau dia ini ngambek, kalau dia ini marah, dakwahku berhasil dan tidak bermudarat bagiku. Karena apa? Wa ma'alaina ilal balagh. Masya Allah, kami ini hanya menyampaikan. Kalau dia marah terserah, artinya dia menolak kebenaran. Bukan, jemaah sekalian. Kalau bisa sebidah-bidah kepada mereka, menunjukkan Islam agama yang rahmat lil alamin. Jadi itu, ya. Memang takwa akan menghilangkan segala bentuk ketakutan seorang hamba kepada makhluk, apalagi orang-orang yang membuat nakal kepada dakwahnya. Namun tidak mencari musuh. Berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk buah manis dari ketakwaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni akan terlindungi dari tergelincir kepada kesesatan setelah ia mendapatkan hidayah. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, wa anna hadza siratal mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh,
ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Jadi Islam itu satu, ya. Tidak ada istilah dalam Islam yang penting baik walaupun caranya banyak. Banyak jalan menuju Roma, bukan. Al-haqqu wahid, hak itu satu wala yata'addad, dan tidak berjumlah. Hak satu ya satu, ya. Mau ke surga ya dengan caranya Nabi, bukan dengan caranya fulan, bukan. Mau ke surga dengan cara Nabi, mau ke neraka ya dengan cara yang itu lain sebagainya. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan yang demikian itulah yang kami perintahkan kepada engkau agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah mereka yang melazimkan diri mereka di atas jalan Allah yang satu, yang lurus, tidak tergoda dengan indahnya jalan-jalan yang banyak, ya. Tidak tergoda dengan ajaran-ajaran yang begitu banyak dalam Islam saat ini. Dia akan melazimkan dirinya kokoh di atas kebenaran. Ustadz, sering Ustadz, kita itu di tengah masyarakat tatkala tidak ingin mengikuti sebuah ibadah yang bau-bau budaya, ya kan ya, ibadah-ibadah yang tidak diajarkan sama Nabi SAW, namun kita dibilang kamu ini melawan arus, ya kan ya, jangan lawan arus nanti kamu hanyut. Maka yakinilah jamaah sekalian, katakanlah kepada diri ini tatkala mendapati hal tersebut, sesungguhnya aku berada di jalan ini bukan melawan arus, namun aku kokoh berdiri di tengah terjangan arus-arus sampah-sampah, ajaran-ajaran yang tidak diajarkan sama Nabi. Betul, kalau kita ada arus sungai, kita lawan, hanyut kita. Tapi kalau kita kokoh meneguhkan kaki kita di atas ajaran Nabi, insya Allah akan selamat. Kita di Mahdhat Salaf bukan menerjang arus masyarakat, namun kita kokoh di tengah hal-hal syubhat-syubhat yang kini berkembang di masyarakat, ya. Ini orang yang bertakwa akan Allah, Allah lindungi dari hal tersebut, ya. Kemudian di antara bentuk manis ketakwaan juga bahwasanya dengannya Allah akan menerima amalan seorang hamba. Karena apa? Karena Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah yang terakhir di antara bentuk, ya, di antara bentuk buah manis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan takwa Allah akan memberikan al-faraj, jalan keluar, wal makhraj, dan solusi dari setiap permasalahan. Lika-liku duniawi, sempitnya permasalahan yang membuat dada ini sesak, maka Allah akan memberikan apa? Jalan keluar dan solusi bagi orang-orang yang bertakwa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq, ya. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti, ini Allah yang jamin loh ya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal secara sempurna, menyerahkan dirinya, semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah akan menjamin perkaranya. Sebaik-baik penjamin itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaik-baik tempat bersandar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau bersandar kepada makhluk. Jangan bersandar dengan gaji. Jangan bersandar dengan bos.
Jangan bersandar dengan makhluk semua di dunia ini, jangan. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terhimpit kenaikan harga, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita, tawakal kita. Karena apa? Fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi. Allah yang akan cukupi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sandaran ke manusia, ke makhluk merupakan sandaran yang rapuh. Karena manusia sama seperti kita, makhluk sama seperti kita, makhluk yang fana, tidak abadi. Ibaratnya kalau kita bersandar sama manusia, lagi jalan capek, ada pohon yang kering kerontang sudah mau roboh, kita bersandar, bukannya hilang capek, pohon itu akan merobohi kita. Maka bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Ia kehendaki. Qad ja'ala likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan ketetapannya. Ya. Dan inilah bentuk takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut apa yang terjadi dengan kehidupannya. Semua ujian ia lewati dengan percaya bahwasanya Allah akan menolong dirinya. Tatkala dia ditimpa dengan sebuah kesempitan, dia akan introspeksi diri. Jangan-jangan kesempitan ini merupakan sebab dari dosaku. Gitu kan ya? Tatkala ditimpa dengan sebuah masalah, dia akan mengulang-ulang waktu-waktu ke belakang. Apa kira-kira perbuatanku, amalanku yang mendatangkan masalah ini? Dari situ ia akan menjadikan hal tersebut sebagai titik balik, meningkatkan ketakwaan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah buah manis dari ketakwaan yang sudah kita usahakan dalam kehidupan kita. Buahnya sangat manis dan lezatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, namun hingga ke akhirat kelak. Dan buah-buah manis ini bukanlah sebuah batasan. Ya. Buah manis dari ketakwaan sangat banyak yang kita pelajari hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja. Ya. Memang betul takwa merupakan hal yang sangat berat. Ketakwaan ibadah yang begitu berat. Ibadah yang tidak akan ada habisnya sampai maut menjemput kita, mengetuk pintu hari kita. Takwa tidak ada habisnya dan melelahkan. Datang ke masjid salat jamaah, akui saja itu melelahkan. Ya kan ya? Puasa nanti Ramadan, haus, lapar, dahaga, itu melelahkan. Karena ini adalah dunia. Jangankan ibadah, coba deh kita ya mencoba eksplorasi atau meneliti, tidur di atas kasur tanpa merubah posisi seharian, capek enggak? Capek. Ini tidur loh, untuk istirahat loh, ya tidur istirahat ya. Tapi tidur seharian capek. Karena apa? Ini dunia, tempatnya capek. Ya. Para ulama mengatakan, man talaba roha fid dunya tarakahu roha. Barang siapa yang menginginkan, mencari-cari gimana agar aku ini bisa rehat di dunia ini, tarakahu roha, dia akan ditinggalkan roha nanti di akhirat. Ini jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala konsekuensi dari keimanan kita agar kita menjadi golongan hamba Allah yang bertakwa. Dan insyaallah beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadikan momen Ramadan ini untuk kita membersihkan hati, untuk meningkatkan keimanan, agar nanti derajat ketakwaan di akhir Ramadan bisa kita peroleh hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Allah taala alam wa ahkam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.